warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Putri, NIM 19045111. Di sini saya akan menjawab soal MIT yang telah Ibu berikan. Yang pertama, kenapa seorang ahli geografi memerlukan ilmu astronomi? Hal tersebut dikarenakan bumi dan planet-planet lain di luar angkasa tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Untuk itu, kita sebagai seorang geografi harus memahami bagaimana dampak planet tersebut terhadap kehidupan yang ada di bumi. Selain itu, siklus-siklus yang ada di bumi juga dipengaruhi oleh angkasa luar. Contohnya seperti siklus hidrologi dipengaruhi oleh matahari. Jika tidak ada matahari, maka air tidak akan menguap dan tidak akan terjadi hujan. Selain itu, jika tidak ada matahari, di bumi tidak akan ada angin dan fenomena-fenomena cuaca lainnya. Pertanyaan kedua, sejarah perkembangan astronomi dan penemuan terbaru. Yang pertama, astronomi itu mulai berkembang pada saat mulai dikembangkan oleh Cina dan Asia Tenggara untuk melakukan pelayaran. Perkembangan selanjutnya dikemukakan oleh Eudoxus. Eudoxus ini berpikir bahwa bumi itu diam dan berada di tengah jagat raya. Selanjutnya adalah Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa bumi terdiri dari 4 lapisan, dan juga Aristoteles mengemukakan bahwa bumi itu berbentuk bulat yang dapat dilihat dari pada saat gerhana bulan. Selanjutnya adalah Aristarchus beranggapan bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Ilmuwan selanjutnya adalah Eratosthenes. Eratosthenes ini mampu menghitung diameter bumi. Ilmuwan selanjutnya adalah Hipparnicus, berhasil menghitung jarak bumi dengan menghitung bayangan bumi yang jatuh ke bulan. Ilmuwan terakhir pada astronomi kuno ini adalah Ptolemeus. Ptolemeus mendukung teori geosentris atau bumi sebagai pusat tata surya dan planet-planet lain mengelilinginya. Selanjutnya, perkembangan astronomi modern. Perkembangan astronomi modern ini dimulai dari Universitas Wina, kemudian dilanjutkan oleh Kopernikus. Kopernikus ini beranggapan bahwa bumi berotasi dan berevolusi. Ada beberapa pendapat Kopernikus ini yang tidak dapat dibuktikan. Di antaranya, bintang-bintang tidak beredar mengelilingi matahari. Lintasan yang kedua adalah lintasan planet bukan berbentuk lingkaran. Ilmuwan selanjutnya adalah Galileo. Galileo berpendapat bahwa mengemukakan pendapat jatuh bebas dan juga menemukan teropong. Yang ketiga, Isaac Newton. Isaac Newton mengemukakan bahwa dua benda yang saling berdekatan akan tarik-menarik. Benda yang memiliki massa lebih besar akan menarik benda yang memiliki massa lebih kecil. Ilmuwan terakhir adalah Johannes Kepler. Johannes Kepler ini berpendapat bahwa Johannes Kepler ini mengeluarkan 3 pendapat. Yang pertama, orbit planet mengelilingi matahari berbentuk eklips. Yang kedua, variasi kecepatan planet dalam orbit. Yang ketiga, gerak planet dari matahari. Adalah penemuan astronomi terbaru. Di sini saya membahas tentang penemuan kehidupan di planet Venus. Seperti yang kita ketahui bahwa planet Venus tersebut adalah planet terpanas di tata surya. Jadi tidak mungkin ada satupun makhluk hidup yang hidup di sana. Namun penemuan terbaru dari NASA menunjukkan bahwa adanya kehidupan karena ditemukannya gas fosfin. Di bumi, gas fosfin tersebut menunjukkan indikator adanya makhluk hidup, seperti mikroba yang tidak perlu hidup dengan oksigen. Teori-teori astronomi dan hukum yang terdapat di dalam video tersebut. Jadi, perkembangan astronomi ini revolusi baru astronomi ini dimulai pada tahun 1990. Sebelum tahun tersebut, pada tahun 1968, seorang astronom mulai mendaki puncak Gunung Wilson. Dan beberapa tahun berselang, berdirilah sebuah observatorium di Gunung Wilson tersebut. Misi awal dari berdirinya observatorium tersebut adalah untuk menjelaskan misteri terbesar yang ada di jagat raya dan mengetahui semua yang ada di luar angkasa.
Untuk itu diadakanlah proyek tentang teleskop observatorium. Teleskop ini adalah teleskop yang sangat besar dengan menggunakan kaca sebagai lensanya. Hal ini didasarkan pada penemuan Isaac Newton pada tahun 1668, yaitu tentang reflektor. Isaac Newton ini menggunakan logam melengkung untuk membuat sebuah teleskop dan juga kaca sebagai lensanya. Poin yang difokuskan oleh Isaac Newton ini adalah tentang fokus cahaya. Kemudian, sebuah perusahaan bernama Halley berencana untuk membangun teleskop dengan skala besar, yaitu dengan lengkungan kaca sekitar 100 inci dan 9.000 pons dengan tinggi 40 kaki. Pada tahun 1917, teleskop raksasa itu dapat dilihat oleh masyarakat. Beberapa para astronom percaya jenis nebula bisa terdapat di tepi galaksi Bima Sakti. Astronom yang paling berjasa dalam menemukan nebula ini adalah Edwin Hubble. Edwin Hubble menghasilkan penemuan yang sangat mengejutkan karena dengan melihat melalui teleskopnya, ia menemukan nebula Andromeda yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Untuk melakukan penelitian tersebut bukanlah hal yang mudah. Pada akhirnya, Hubble menemukan jenis bintang yang kecerahannya dapat dihitung untuk variabel Cepheid. Pada 6 Oktober 1923, Hubble menemukan tepi Andromeda. Ternyata Andromeda ini terdapat di luar galaksi Bima Sakti. Jadi, Hubble berkesimpulan bahwa ada banyak galaksi selain galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda di dunia ini. Lalu pada penelitian selanjutnya, Hubble meneliti tentang bagaimana bintang tersebut dapat mengeluarkan cahaya. Hubble menggunakan metode yang ditemukan pada tahun 1800, yaitu menggunakan spektroskop. Spektroskop ini pertama kali digunakan untuk menganalisis cahaya dari matahari. Dengan spektroskop, kamu bisa membaca cahaya dari kejauhan. Cara kerjanya adalah membelah cahaya putih menjadi cahaya pelangi. Kalau itu menjadi cahaya pelangi, berarti itu adalah bintang. Cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda. Cahaya biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sedangkan cahaya merah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Hubble menemukan bahwa semakin jauh galaksi, semakin besar pergerakan merahnya. Hubble menyimpulkan bahwa alam semesta ini terus berkembang. Lalu timbullah pertanyaan, kalau alam semesta ini terus berkembang, apa yang akan terjadi? Lalu pada tahun 1960, muncullah teori Big Bang. Teori Big Bang ini menjelaskan Big Bang ini adalah momen tunggal ketika alam semesta itu terjadi. Untuk membuktikan pendapatnya tersebut, para astronom menggunakan berbagai macam tipe teleskop. Kemudian soal keempat adalah deskripsikan karakteristik fenomena yang terjadi pada matahari dan dampaknya. Dari video tersebut, saya mendapatkan bahwa karakteristik matahari yang pertama adalah lahir dari debu dan gas yang dingin yang dikenal dengan nama nebula matahari. Kemudian nebula tersebut terkondensasi dan terbakar yang sampai saat ini dikenal dengan matahari. Yang kedua, membara dan memiliki tarikan gravitasi yang luar biasa kuat dan medan magnet yang luas. Yang ketiga, matahari terdiri atas 6 lapisan, yaitu korona, kromosfer, fotosfer, zona konvektif, zona radiasi, dan inti matahari. Medan magnet merangkum seluruh tata surya. Medan magnet matahari merangkum seluruh tata surya. Jumlah atom yang terdapat dalam penyusun matahari yakni 90% hidrogen, 8,9% helium, dan 0,1% elemen lain seperti karbon dan nitrogen. Di dalam inti matahari terdapat fenomena pertukaran antara
gas hidrogen menjadi helium yang disebabkan karena matahari mendorong partikel listrik ke arah kutub bintang. Dampak dari matahari ini terhadap bumi yang pertama adalah memberikan energi dan cahaya. Tanpa energi dan cahaya, kehidupan di bumi tidak mustahil akan ada. Yang kedua, menjaga bumi dan planet-planet lainnya tetap pada orbitnya. Hal ini disebabkan oleh gaya tarikan yang ada pada matahari. Yang ketiga, heliosfer matahari melindungi bumi dan planet lainnya dari radiasi kosmik galaksi Bima Sakti. Pembeda antara bumi dengan planet lainnya. Yang pertama, dari segi letak. Letak bumi lebih dekat ke matahari tapi juga tidak terlalu dekat. Jadi suhu di bumi ini pas untuk kehidupan, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang kedua, adanya oksigen. Oksigen adalah penunjang untuk hidup. Tanpa adanya oksigen, manusia, tumbuhan, ataupun hewan tidak akan bisa hidup di bumi. Yang ketiga, bumi mengandung banyak air dan helium. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan hidup karena manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan air. Yang keempat, karbon dioksida berperan penting dalam proses fotosintesis. Artinya, tanpa proses fotosintesis, tumbuhan akan mati dan hewan ataupun manusia juga akan ikut mati karena kehilangan sumber makanannya. Selanjutnya adalah terdapat atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan pelindung yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet dan dari benda angkasa lainnya. Selanjutnya terdapat gaya gravitasi. Tanpa gaya gravitasi, semua yang ada di bumi akan mengapung. Yang selanjutnya adalah adanya sumber air yang melimpah. Sumber air ini dapat berbentuk gas, cair, maupun padat. Komponen-komponen bumi yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi, terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Lapisan ini melindungi bumi dari sinar ultraviolet dan juga benda-benda langit lainnya. Selanjutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah selubung yang berupa air. Selanjutnya adalah litosfer. Litosfer ini adalah bagian padat bumi yang terdiri atas batuan-batuan vulkanik, sedimentasi, dan juga metamorf. Sekian jawaban dari saya. Kalau terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.